Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 8, demikian bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, dicatat tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus segera akan terangkat ke surga. Pada saat itu para murid bertanya kepada Tuhan, kapankah kerajaan Israel akan dipulihkan? Saudara, dalam pertanyaan ini bukan berarti para murid sangat peduli dengan kepentingan kerajaan Allah sehingga mereka bertanya kapan akan dipulihkan. Tapi sebenarnya mereka lebih peduli dengan kepentingan mereka, masa depan mereka. Kenapa? Karena di dalam pertanyaan itu ada pikiran mereka tentang kerajaan Israel yang dipulihkan adalah kerajaan yang secara politik, dipulihkan secara politik, secara lahiriah, yang dibebaskan dari penjajahan kerajaan Romawi, di mana pada saat itu mereka akan mendapat jabatan yang penting di dalam kerajaan tersebut. Mungkin ada yang menjadi menteri, ada yang mendapat jabatan pejabat negara dan sebagainya. Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka agar mereka jangan fokus pada hal-hal yang seperti itu yang mereka tanyakan, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka tanyakan. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus minta mereka supaya mereka fokus pada apa yang Tuhan mau perintahkan kepada mereka, yaitu untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Tuhan Yesus segera akan naik ke surga, dan tugas untuk menjadi saksi segera akan menjadi tugas mereka. Dan Tuhan juga berjanji bahwa mereka akan disertai, kesaksian mereka akan disertai dengan kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan beberapa saat lagi. Nah, saudara, inilah yang menjadi nasihat Tuhan, teguran Tuhan bagi para murid, supaya mereka fokus pada apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, hal yang serupa seringkali terjadi kepada diri orang Kristen. Kita lebih suka fokus kepada manfaat atau berkat apa yang kita bisa terima kalau kita mengikut Tuhan. Khususnya berkat jasmani yang bisa kita dapatkan yang sesuai dengan keinginan hati kita. Tapi sebagai umat Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan, anugerah keselamatan itu, seharusnya kita fokus pada apa yang Tuhan kehendaki, bukan? Pada apa yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita harus fokus pada perintah Tuhan, bukan pada apa yang bisa kita terima lagi sebagai berkat untuk kebutuhan kita semata-mata. Nah, saudara, sebagai umat Tuhan kita diberi perintah untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, meneruskan pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia ini yang dipercayakan kepada kita. Inilah yang harus kita perhatikan. Saudara, lewat apa kita bisa menjadi saksinya? Melalui hidup kita, lewat perkataan dan perbuatan kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi. Mungkin itu bisa berupa senyuman bagi saudara kita atau sesama kita, atau sebuah bantuan kecil bagi mereka yang membutuhkan, perhatian atau kepedulian bagi mereka yang sedang menderita. Semua itu bisa menjadi pintu masuk bagi kesaksian Injil bagi orang-orang tersebut. Saudara, kadang kita merasa tidak tahu bagaimana harus bersaksi atau harus berkata apa. Kita khawatir dengan berbagai alasan sehingga kita tidak melakukan perintahnya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan juga berjanji Dia akan menyertai kesaksian kita dengan kuasanya. Tuhan tidak membiarkan kita bersaksi sendirian. Dia akan meneguhkan kesaksian kita. Karena itu di tahun yang baru ini, mari kita mengambil komitmen untuk taat pada perintah Tuhan, khususnya menjadi saksinya di tengah dunia ini. Dan percayalah pada janjinya yang berkata bahwa Ia akan pasti menyertai kita. Karena itu mari kita percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Maka Tuhan akan dimuliakan lewat hidup kita. Amin.